Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukmin dari kelas 3 jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya ingin membahas tentang jenis media transmisi pada mata kuliah komunikasi data. Pertama itu, untuk mencapai pada penyampaian materi kali ini ada 3 rumusan masalah. Pertama itu pengertian dari media transmisi. Kedua itu apa media transmisi yang termasuk dalam jenis media transmisi menggunakan kabel atau duit. Yang ketiga itu media transmisi yang termasuk dalam media transmisi tanpa kabel atau unduit. Yang pertama itu definisi dari media transmisi. Jadi media transmisi ini merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan juga penerima. Untuk definisinya secara umum. Jadi untuk karakteristik dari media transmisi bergantung pada jenis alat elektronik. Data yang digunakan oleh alat elektronik tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data dan juga ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi ini yang pertama itu menggunakan kabel atau biasa disebut dengan media transmisi guide yang terdiri dari twisted pair cable, coaxial cable, dan juga fiber optic cable. Yang kedua itu media transmisi unguided atau tanpa kabel. Biasanya ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti gelombang radio. Lanjut. Yang pertama, jenis media transmisi guide. Yang pertama itu ada namanya twisted pair cable. Jadi twisted pair cable ini terdiri atas 2 pasang kawat terpilin. Twisted pair ini lebih tipis dan juga lebih mudah putus dan mudah mengalami gangguan lain sewaktu kabel terpuntir atau kusut. Adapun keunggulan dari kabel twisted pair ini, yang pertama itu dampaknya terhadap jaringan secara keseluruhan. Maksudnya apabila sebagian kabelnya rusak, tidak seluruh jaringannya akan berhenti. Sini ada 2 jenis kabel pada twisted pair cable. Yang pertama itu UTP atau Unshelled Twisted Pair, dan yang kedua itu Shelled Twisted Pair atau STP. Bedanya, pada kabel UTP ini tidak menggunakan pelindung, seperti halnya pada Shelled Twisted Pair seperti ini, seperti pada gambar ini. Untuk twisted pair cable ini, terkhususnya pada kabel UTP, ada 5 kategori yang dapat diberikan. Yang pertama itu sifatnya itu mampu mentransmisikan data berkecepatan rendah. Contohnya itu menggunakan kabel telepon. Kategori kedua itu mampu mentransmisikan data lebih cepat dibanding kategori pertama. Dapat digunakan untuk transmisi digital dengan bandwidth hingga 4 MHz. Kategori ketiga mampu mentransmisikan data hingga 16 MHz. Jadi untuk kategori keempat, di atasnya dari kategori ketiga, mentransmisikan data hingga 20 MHz. Dan juga yang kelima akan bertingkat. Secara fisik, kabel UTP terdiri atas 4 pasang kawat medium. Maksudnya kawatnya itu ini ada kawat warna hijau, orange, coklat, dan juga biru. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Hal ini berbeda seperti pengkabelan untuk telepon karena
ICP memiliki diameter 0,43 cm. Nah, untuk kecepatannya sendiri ini kisaran 10 sampai 100 Mbps. Biayanya itu murah, ukurannya kecil, dan panjang kabel yang diisikan itu 100 meter termasuk golongan yang pendek. Selanjutnya untuk kabel STP merupakan jenis kabel telepon yang digunakan dalam berbagai bisnis instalasi. Bisa kita lihat tadi bedanya, ini menggunakan pelindung. Ini gunanya ini untuk meredam gangguan pada jaringan elektromagnetik. Untuk kecepatannya itu sama 10 sampai 100 Mbps. Untuk biayanya itu sedikit lebih mahal dari UTP. Untuk ukurannya ini medium, dan juga panjang kabelnya itu sama 100 meter termasuk golongan yang pendek. Terus yang kedua itu ada namanya koaksial kabel. Jadi ini terdiri dari konduktor silindris yang melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga. Jadi inti pada kabel ini menggunakan tembaga. Untuk kecepatannya itu kisaran 10 sampai 100 Mbps. Biaya rata-ratanya itu murah. Ukurannya medium dan panjang kabel itu 180 meter. Lebih disarankan 180 daripada 200 meter. Ketiga, fiber optik. Kabel fiber optik. Untuk harganya ini fiber optik lebih mahal dibandingkan media-media lain. Jadi bisa kita lihat kecepatannya. Jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi, bahkan sampai gigabits per second. Bandwidth fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas yang besar. Sini distance-nya itu sinyal-sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh ataupun diperkuat. Untuk resistance-nya itu kabel fiber optik daya tahannya kuat terhadap imbas elektromagnetik. Untuk maintenance-nya itu memakan biaya perawatan yang relatif murah. Sini bisa kita lihat perbandingannya untuk kabel. Bisa di pause saja. Selanjutnya kita masuk ke media transmisi tanpa kabel. Yang pertama itu ada gelombang mikro terestrial. Untuk deskripsi fisiknya, tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola. Paling sering digunakan pada parabola dan diameternya itu sekitar 3 meter. Dan antena ini biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu dengan tujuan memperluas jarak antara antena dan mampu menembus batas. Untuk pengaplikasiannya, sistem gelombang mikro ini yang utama adalah dalam jarak telekomunikasi long haul sebagai alternatif untuk koaksial kabel atau serat optik. Kedua gelombang mikro umumnya dipergunakan baik untuk transmisi televisi maupun untuk transmisi suara.
Ketiga, penggunaan gelombang mikro lainnya adalah untuk jalur titik-titik pendek antara gedung. Oh, jadi ini sebagai jalur. Gelombang mikro short haul juga dapat digunakan untuk aplikasi khusus. Karakteristik dari gelombang mikro terestrial ini yang pertama, transisi gelombang mikro meliputi bagian yang mendasar dari spektrum elektromagnetik. Frekuensinya ini rentang sebesar 2-40 GHz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin tinggi pula potensial bandwidth, dan berarti pula semakin tinggi rate data yang diberikan. Yang ketiga itu sumber utama kerugian adalah atenuasi. Jadi ini merupakan gangguan sehingga repeater dan amplifier ditempatkan terpisah jauh dari sistem gelombang mikro, biasanya 10-100 km. Ini atenuasi meningkat saat turun hujan, khususnya tercatat di atas 10 GHz. Sumber gangguan yang lain adalah interferensi. Lanjut. Yang kedua ada namanya gelombang mikrosatelit. Untuk deskripsi fisiknya, satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi atau biasa disebut dengan uplink. Untuk pengaplikasiannya, yang pertama itu distribusi siaran televisi, kedua transmisi telepon jarak jauh, yang juga ketiga jaringan bisnis swasta. Untuk karakteristiknya ini, akibat jarak yang panjang terhadap penundaan penyebaran kira-kira 1/4 detik dari transmisi dari suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. Di samping itu muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan control error dan juga flow control. Yang kedua, gelombang mikro merupakan sebuah fasilitas penyiaran. Ini sudah menjadi sifatnya. Beberapa stasiun dapat mentransmisikan ke satelit dan transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Nah, sini bisa kita lihat gambarnya, ada satelit. Ada dua konfigurasi umum. Nah, yang pertama itu satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik antara dua antena dari dua stasiun bumi. Dan satelit ini sebagai penghubung. Yang kedua, satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Jadi ini saling berkomunikasi melalui satelit. Merupakan gambar dari jalur broadcast melalui gelombang mikro melalui satelit. Terus yang ketiga itu ada namanya radio broadcast. Jadi untuk deskripsinya itu ada perbedaan utama di antara siaran radio dan juga gelombang mikro. Jadi gelombang radio ini bersifat broadcast atau segala arah, sedangkan mikro itu point to point. Jadi radio ini tidak perlu memerlukan antena. Terus untuk pengaplikasiannya, radio merupakan istilah biasa yang digunakan
untuk menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai dengan 300 GHz. Karakteristiknya itu rentang 30 MHz sampai 1 GHz. Lanjut. Terus yang terakhir ada inframerah. Komunikasi inframerah dapat dicapai dengan menggunakan transmitter ataupun receiver yang memodulasi cahayanya itu koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Yang cahaya inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak jika dilihat dengan spektroskop